Dalam sebuah perusahaan, untuk mengetahui sasaran bisnis tercapai atau tidak, para pemimpin umumnya menggunakan KPI atau Key Performance Indicator untuk mengukurnya. Nah, apa itu KPI dan bagaimana cara membuatnya? Keep watching. KPI atau Key Performance Indicator merupakan indikator utama atau tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, tim, maupun individu dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Alasan utama penggunaan KPI adalah untuk memonitor apakah aktivitas-aktivitas kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan target bisnis atau belum. Dengan adanya KPI, stakeholder dapat melihat peran tiap individu dalam memajukan perusahaan. Ada beberapa manfaat dari KPI. Yang pertama adalah evaluasi pencapaian tujuan. KPI menyediakan gambaran yang jelas tentang pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan organisasi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerjanya dengan lebih efektif. Yang kedua, fokus pada kinerja. KPI memberikan fokus pada aspek-aspek yang penting bagi perusahaan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengarahkan sumber daya dan upaya pada hal-hal yang paling penting dan memiliki dampak terbesar pada pencapaian tujuan. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. KPI memberikan standar yang jelas untuk kinerja dan memungkinkan untuk membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan. KPI dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang relevan dan objektif tentang kinerja organisasi, sehingga dapat memperbaiki kinerja yang buruk dan meningkatkan kinerja yang baik. Yang kelima, motivasi dan keterlibatan karyawan. KPI juga memberikan tujuan dan target yang jelas dan terukur, sehingga memungkinkan karyawan untuk merasa lebih terlibat dan memiliki peran yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, inovasi dan pertumbuhan. KPI memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja organisasi dan menetapkan target yang ambisius dan menantang, sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dan lebih baik secara berkelanjutan. Contoh KPI, yang pertama ada KPI keuangan yang terdiri dari pendapatan, laba bersih, dan biaya operasional. Yang kedua ada KPI pelanggan, yang terdiri dari tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, dan waktu respon. Yang ketiga KPI proses, terdiri dari waktu proses, tingkat kesalahan, dan efisiensi. Yang keempat KPI karyawan, terdiri dari produktivitas, tingkat absensi, dan tingkat kepuasan karyawan. Dan yang kelima ada KPI inovasi, yang terdiri dari rasio inovasi, tingkat adopsi teknologi, dan rasio investasi riset dan pengembangan. Tidak dapat dipungkiri, penyusunan KPI adalah proses yang lama dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Akan tetapi, KPI akan mempermudah penilaian kinerja bisnis di masa depan. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan untuk menyusun KPI. Yang pertama, lakukan identifikasi kinerja bisnis yang ingin diukur. Sebelum membuat KPI, kita harus memahami proyek bisnis atau pekerjaan mana yang akan dijalankan lebih dulu. Hal tersebut diperlukan supaya kita bisa membuat skala prioritas target, mana yang paling penting yang harus dicapai perusahaan di waktu tersebut. Yang kedua, lakukan penetapan tolak ukur. Salah satu tujuan KPI adalah mengukur kinerja karyawan dan proyek bisnis. Maka dari itu, akan lebih baik apabila kita menetapkan tolak ukur kuantitatif untuk tiap poin KPI yang ditetapkan. Agar angkanya akurat dan berlandaskan data, jangan lupa libatkan divisi atau karyawan yang bertanggung jawab atas pencapaian KPI tersebut. Yang ketiga, breakdown KPI ke peran-peran terkecil.
Salah satu kelebihan dari KPI adalah bisa melakukan review dari kinerja yang dilakukan sebagai tolak ukur berdasarkan job description tiap karyawan yang terlibat. Breakdown KPI akan membantu melacak siapa saja divisi atau orang yang bertanggung jawab untuk KPI yang lebih besar. Yang keempat, lakukan evaluasi perubahan target atau kinerja. Cara membuat KPI berikutnya adalah meninjau KPI di proyek sebelumnya. Jika hasil dari KPI yang dibebankan dapat dipenuhi, maka kita bisa menaikkan target atau meningkatkan hasil. Namun, jika ternyata tidak memenuhi target, kita perlu melakukan identifikasi apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, sehingga bisa mengatur KPI perusahaan di periode ini dengan lebih baik lagi.